Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu kembali dengan saya Jul di Hobi Channel. Kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman untuk terapi burung kicau. Terapi ini berfungsi untuk memperbaiki metabolisme burung agar birahinya lebih tertata. Untuk penjemuran terapi ini dapat kita lakukan durasi 1-2 jam penjemuran. Sebelum dijemur tanpa tanpa mandi, langsung jemur. Nah, jadi untuk penjemuran harus diperhatikan cara penjemurannya untuk menghindari agar burung tidak kena katarak. Jadi untuk proses terapi ini yang kita lakukan ialah penjemuran tanpa mandi, tanpa Kita lakukan penjemuran selama 5 hari berturut-turut. Proses terapi ini kita lakukan selama 5 hari tanpa tanpa mandi. Dan masuk hari yang ke-6 tanpa tanpa mandi, tanpa jemur. Tanpa tanpa mandi, tanpa jemur itu kita lakukan selama 2 hari. Setelah hari ke-8 baru kita mandikan, kita berikan dan kita jemur. Itulah proses untuk terapi non jemur. Jadi sahabat hobi, inilah proses terapi untuk kacer, terapi jemur tanpa tanpa mandi. Jadi inilah ada prosesnya, perhatikan tangkringannya. Nah, ini posisi arah matahari hadap sebelah kamera. Jadi jangan salah pada waktu penjemuran arah tangkringan agar tidak menyebabkan burung katarak. Terapi ini dapat dilakukan 1 hingga 2 jam. Terapi non mandi. Ini namanya terapi jemur. Agar birahi burung lebih tertata dan lebih stabil untuk memperbaiki metabolisme pada burung kacer kita. Jadi pada saat proses ini yang biasa terjadi ialah minuman lebih boros 2 kali lipat daripada biasanya, dan kotorannya akan berair atau mencret. Proses terapi jemur ini dapat kita lakukan selama 5 hari berturut-turut tanpa tanpa mandi, dan hanya jemur. Selanjutnya dapat kita lakukan pada hari ke-6 tanpa tanpa mandi, tanpa jemur selama 2 hari. Hari ke-6 dan hari ke-7. Baru yang hari ke-8 baru kita mandikan, berikan dan dijemur. Itu pada hari yang ke-8. Bisa dilanjutkan kembali untuk terapi jemur ini. Setelah yang periode pertama, kita lanjutkan periode kedua sama seperti periode pertama. 5 hari jemur tanpa mandi, tanpa dan 2 hari tanpa mandi, tanpa tanpa jemur, istirahat full prodong. Setelah kita melakukan penjemuran ini, kita full prodong. Hanya resletingnya dibuka sepertiga bagian agar udara di dalam kandang atau sangkar dapat bertukar. Ini adalah burung yang dalam proses penjemuran tanpa tanpa mandi untuk menstabilkan birahi dan memperbaiki metabolisme tubuh pada burung.
Jadi buat sahabat hobi, pada saat terapi ini bisa kita berikan biojana ataupun B-kompleks di selang-seling. Kalau pemberian biojana cukup 5-7 tetes. Kalau untuk pemberian B-kompleks cukup berikan 1 butir dilarutkan dengan air. Dan pada saat terapi jemur ini usahakan penjemuran di bawah jam 10. Usahakan pada saat penjemuran itu di bawah jam 10. Nah, buat sahabat hobi, ini adalah terapi jemur hari yang kelima. Nah, besok kita lanjut hari yang keenam, kita lanjut terapi tanpa mandi, tanpa EF, tanpa jemur. Oke, ikuti terus konten ini, jangan di skip agar tidak gagal paham. Buat sahabat hobi, jangan lupa di like, share, subscribe, komen sebanyak-banyaknya karena gratis. Besok kita lanjut untuk terapi tanpa mandi, tanpa EF, tanpa jemur selama 2 hari, dan hari yang ke-8 baru kita lanjut mandi, EF, jemur. Oke, ikuti terus konten ini dan simak terus, jangan di skip agar tidak gagal paham. Jadi sahabat hobi, untuk tepuk minumnya kita ganti dengan yang tabung agar burung tidak mandi pada saat kita terapi, karena kalau burung mandi bisa terapinya gagal. Ini kita semua pakai tabung untuk minumnya. Ini berfungsi agar burung tidak bisa mandi pada saat kita melakukan terapi jemur. Usahakan pada saat penjemuran pakan dan minum dicabut agar tidak merubah zat pada pakan dan minum tersebut. Ya, rata-rata semua pakai tabung kalau untuk terapi jemur, karena burung akan merasa gerah dan ingin mandi karena belum terbiasa dengan panas. Oke sahabat hobi, ini kita masuk pada hari yang ke-6. Kita hanya melakukan pembersihan kotorannya saja, tanpa mandi, tanpa EF, tanpa jemur. Kita hanya membersihkan kandangnya. Ini adalah hari yang ke-6. Hari ke-6 dan ke-7 itu sama, tidak kita berikan mandi, tidak kita berikan EF, dan tidak kita jemur. Langsung selesai bersihkan, langsung kita kerodong dan simpan. Nah, untuk kerodongan cukup sekinya cukup begini. Ini untuk agar udara di dalam sangkar bisa berputar dan burung tetap sehat. Kita hanya bersihkan sangkar dan kotorannya, terus kita kerodong sampai hari yang ke-8. Simak terus konten ini, jangan di skip agar tidak gagal paham. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe sebanyak-banyaknya karena gratis. Oke, buat sahabat hobi, inilah
sedikit perawatan untuk terapi burung gacor. Jadi buat sahabat hobi, itulah tadi tahap-tahapan untuk terapi jemur dan terapi non EF, non jemur, non mandi. Jadi prosesnya ialah hari pertama tanpa mandi, tanpa EF, hanya jemur selama 1-2 jam. Hari kedua sama, jemur tanpa EF, tanpa mandi 1-2 jam. Hari ketiga, keempat, kelima selanjutnya tetap jemur tanpa EF, tanpa mandi. Dan baru hari ke-6 kita hanya membersihkan kotoran tanpa mandi, tanpa EF, tanpa jemur. Sama dengan hari yang ke-7. Lanjut hari ke-8 baru kita berikan mandi, EF, dan jemur. Nah, itulah proses untuk tahapan terapi jemur ini. Nah, yang perlu diperhatikan ialah tabung untuk minumnya. Ini tabung untuk minum agar burung tidak mandi pada saat diterapi. Diusahakan burung itu benar-benar tidak mandi pada saat terapi jemur ini. Jadi buat sahabat hobi, itulah tahap-tahapan terapi jemur dan prosesnya. Sekian dari saya Jul di Hobi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.